Waspada ramalan Jebaya, Sabtu Palon Akeh Janji. Pada ramalan Jebaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya Sabtu Palon Akeh Janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh Banduan Wali Songo pada 1478. Meski sumber sejarah lain menyebutkan Brawijaya digulingkan Gerindra Wardana, wong Jawa wis ilang Jawane, adalah ungkapan Jebaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan Sabtu Palon mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Akeh Janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana, tercatat dalam ramalan Jebaya. Dalam Sera Sabtu Palon Popo Papat bersumpah akan muncul kembali sebagai pawomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalannya datangnya masa Sabtu Palon Akeh Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Ramalan Jebaya tentang Sabtu Palon Akeh Janji akan segera muncul, pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Popo Limo dalam Sera Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami harti Merapi, yen jeblok mililahar, lindu peng pitu sedino, kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar, dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam Sera Sabtu Palon Popo Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Popo 11, dalam Sera Sabtu Palon disebutkan, pagebluk ingkang pinangkung, lelorong ombro-ombro, injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jebaya bahwa masa Sabtu Palon Akeh Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan, tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jebaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jebaya terbukti pada beberapa dekade terakhir, namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Selain itu, datangnya Sabtu Palon Akeh Janji dalam ramalan Jebaya soal tanda-tanda kiamat yang muncul di tanah Jawa. Sabtu Palon adalah salah satu ramalan Jebaya soal tanda-tanda kiamat yang akan terlihat muncul di tanah Jawa yang mulai tampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai hingga bencana alam yang terjadi seperti yang ditulis Sabtu Palon. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Cerno ilang kertaning bumi, dibaca sebagai 0041
yaitu tahun 1400 atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna, hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa candra sengkala tersebut adalah gugurnya Prakertabumi atau Brawijaya V, raja ke-11 dari kerajaan Majapahit oleh Kirindra Wardana. Sabtu Palon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabtu Palon akan pergi selama 500 tahun. Kemudian Sabtu Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda-tanda Sabtu Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawanda. Secara hakikat, nama Sabtu Palon Noyokinggung adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu-Buddha, Siwa-Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut, dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabtu Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam kauruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Umpama seorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa, itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priai banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat. Sebab orang berebutan benar-benar rusak moral manusia. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut.